Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai media berbasis multimedia interaktif, yang mana materi ini disusun dan dirancang oleh kelompok 6. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Leonita Dewi Hardela, dan rekan saya Intan Apriani dan Sigit Surya Pratama. Langsung saja, jadi di sini ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu yang artinya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang berakal yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Nah, ayat ini menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dan inovasi yang dalam konteks modern dapat diwujudkan melalui penggunaan multimedia interaktif sebagai sarana penyampaian dan pengetahuan secara efektif. Nah, kemudian ada peta konsep dari materi kita hari ini, yaitu media berbasis multimedia interaktif, yang mana nantinya akan membahas mengenai animasi IPA dan aplikasi interaktif IPA, kemudian e-learning. Nah, aplikasi interaktif IPA ini nanti akan ada yang namanya PET, Labster, dan Edmodo. Jadi, media berbasis multimedia interaktif adalah media pembelajaran yang menggunakan teks, gambar, audio, video, animasi, dan simulasi yang dapat dikendalikan langsung oleh pengguna. Siswa tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga dapat berinteraksi dengan media untuk mengeksplorasi, mencoba, dan memahami konsep pembelajaran. Nah, kemudian ada aplikasi interaktif IPA. Nah, aplikasi interaktif IPA ini adalah perangkat lunak atau platform digital yang dirancang untuk membantu siswa belajar IPA, baik itu biologi, fisika, kimia, dan ilmu lingkungan, secara aktif, menarik, dan interaktif. Melalui aplikasi ini, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga bisa berinteraksi langsung, misalnya melakukan simulasi eksperimen virtual atau mengerjakan kuis online. Nah, seperti yang sudah disinggung dari awal tadi, bahwasanya aplikasi interaktif IPA ini ada PET, Labster, dan Edmodo. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada PET Simulation. Fiturnya menyediakan ratusan simulasi interaktif untuk fisika, kimia, biologi, dan matematika. Bisa dijalankan di laptop maupun smartphone, tersedia juga dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Nah, adapun kelebihannya, yaitu gratis dan mudah diakses. PET ini memvisualisasikan konsep abstrak IPA, misalnya gerak partikel, listrik, dan reaksi kimia, yang mana dapat mendorong eksplorasi mandiri siswa. Contoh penerapannya dalam IPA, misalnya pada biologi, yaitu simulasi fotosintesis dan respirasi sel. Nah, pada fisika, yaitu hukum Newton dan gelombang listrik. Pada kimia, yaitu kesetimbangan kimia larutan asam basa. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi PET Simulation. Yang kedua ada Labster. Fiturnya simulasi eksperimen biologi, kimia, dan fisika yang berbasis 3D. Nah, Edmodo ini menerasikan interaktif yang dapat membimbing siswa, yang mana mengevaluasi pembelajaran setelah eksperimen virtual. Nah, adapun kelebihannya yang mana aman digunakan dan tidak ada risiko seperti di lab nyata, yang mana dapat memberikan pengalaman praktikum nyata meskipun tanpa peralatan fisik, yang mana dapat mendukung pembelajaran berbasis inquiry. Contohnya dalam penerapan IPA,
Dalam biologi, yaitu pratikum DNA, genetik, sistem organ tubuh. Nah, pada kimia, yaitu mengidentifikasi senyawa, titrasi, dan spektroskopi. Kemudian pada lingkungan, yaitu simulasi ekosistem dan perubahan iklim. Nah, ini tampilan awal pada Labster. Kemudian Edmodo. Fiturnya dapat berbagi materi dalam bentuk teks, video, atau file. Juga dapat membuat forum diskusi online untuk siswa, kuis, penilaian, dan pengumpulan tugas, yang mana juga dapat membentuk kolaborasi antara guru dan siswa. Adapun kelebihannya yaitu memudahkan komunikasi guru dan siswa di luar kelas, dan terintegrasi dengan berbagai format media seperti video, animasi, dan gambar. Tampilannya mirip media sosial sehingga lebih akrab bagi siswa. Contoh penggunaannya dalam IPA, guru membagikan materi tentang siklus air dalam bentuk animasi. Kemudian siswa mengerjakan kuis online tentang sistem peredaran darah dan berdiskusi di kelas mengenai dampak pencemaran lingkungan. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Intan Apriani. Animasi IPA. Animasi IPA adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang menggunakan ilustrasi bergerak 2D atau 3D untuk memvisualisasikan konsep, proses, atau fenomena dalam ilmu pengetahuan alam. Dengan animasi, materi yang abstrak atau sulit diamati langsung bisa ditampilkan secara nyata, runtut, dan menarik. Adapun karakteristiknya yaitu visual dinamis, menampilkan gerakan, perubahan atau proses ilmiah, mudah dipahami, menyederhanakan konsep yang kompleks, interaktif, yaitu jika dipadukan dengan multimedia interaktif, siswa bisa mengatur jalannya animasi, menarik, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Fungsi animasi dalam IPA membantu menjelaskan konsep abstrak, misalnya struktur atom, gelombang, dan fotosintesis. Menunjukkan proses yang tidak bisa diamati langsung, misalnya peredaran darah dalam tubuh. Menggambarkan fenomena yang terlalu cepat atau lambat jika dilihat secara nyata, misalnya pergerakan planet atau pertumbuhan sel. Menghemat biaya dibandingkan percobaan nyata yang membutuhkan alat mahal. Kekurangannya, yang pertama, membutuhkan perangkat, laptop, HP, atau proyektor. 2. Guru harus menguasai teknologi untuk membuat atau menyajikan animasi. 3. Jika berlebihan, siswa bisa lebih fokus ke hiburan daripada konsep. Kelebihannya, yang pertama, membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, memperkuat daya ingat siswa dengan visualisasi. Yang ketiga, cocok untuk menjelaskan konsep abstrak. Dan yang keempat, dapat dipadukan dengan e-learning dan aplikasi interaktif. Contoh penerapan animasi IPA. Dalam biologi, proses fotosintesis di kloroplas, sistem peredaran darah manusia, dan siklus hidup katak atau serangga. Dalam kimia, ikatan kimia antar atom, reaksi asam dan basa, proses kesetimbangan kimia. Dalam fisika, gerak planet dalam tata surya, gelombang bunyi dan cahaya, hukum Newton atau gerak benda. Kemudian, e-learning yang akan disampaikan oleh rekan saya Sigit Surya Pratama. E-learning adalah sistem pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi atau internet yang memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Karakteristik: fleksibel, bisa diakses di luar kelas, interaktif, mendukung multimedia, tes, audio, video, animasi, simulasi. Kolaboratif, memungkinkan diskusi dan kerja kelompok secara online. Mandiri, mendorong siswa belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Platform e-learning, Google Classroom, berbagi materi dan tugas, model, LMS dengan fitur lengkap, Edmodo, diskusi dan kolaborasi guru dan siswa, psikologi, interaksi, multimedia dan kuis online. Kekurangan: 1. Membutuhkan jaringan internet stabil. 2. Kurang interaksi tatap muka. 3. Tidak semua siswa dan guru teknologi. Kelebihan: 1. Fleksibel, waktu dan tempat. 2. Menghemat biaya dan sumber daya.
3. Bisa memuat materi multimedia interaktif. 4. Mendukung pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Contoh penerapan IPA: video animasi, proses fotosintesis di classroom, simulasi FET dibagi lewat model, diskusi online tentang pencemaran lingkungan di Edmodo. Kesimpulan, aplikasi interaktif IPA, FET, Labster, Edmodo membantu simulasi, praktikum virtual, dan kolaborasi belajar. Animasi IPA memvisualisasikan konsep abstrak sehingga lebih mudah dipahami. E-learning memberikan fleksibilitas belajar kapan saja dan di mana saja. Secara keseluruhan, multimedia interaktif menjadi pembelajaran IPA lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, yang terakhir di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari kami dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah kami jawab di PPT kami ini. Silakan dibaca dan dipahami. Sekian dari kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.